Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Komisi 1 DPR RI menyepakati nama Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI baru. Kesepakatan tersebut usai Jenderal Agus menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan atau Fit and Proper Test. Pada agenda Fit and Proper Test, 9 fraksi yang ada di DPR, satu suara bulat menyepakati calon tunggal Panglima TNI. Selanjutnya akan ditetapkan di rapat paripurna terdekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dalam konferensi pers di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 13 November 2023. Komisi 1 DPR RI juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan digantikan oleh Jenderal TNI Agus Subianto. Agus pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 1 atas amanah yang telah diberikan. Berita berikutnya, Suhartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Suhartoyo membacakan sumpah di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2023. Sumpah tersebut dibacakan di hadapan sidang pleno khusus pengucapan sumpah oleh Ketua MK. Sidang pengucapan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Sidang diawali dengan pembacaan petikan pengangkatan Ketua MK untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, MK sepakat memilih Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim di gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 9 November. Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan sebelumnya ada 2 kandidat yang muncul untuk menjadi calon pimpinan MK, yaitu dirinya dan Suhartoyo. Namun, para hakim sepakat untuk memilih Suhartoyo. Berita berikutnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Katanya, putusan tersebut telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Kata Megawati, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Presiden kelima RI itu mengatakan, konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Ia menjelaskan apa yang terjadi di MK belakangan ini mengingatkannya ketika menjabat sebagai Presiden RI. Megawati menyebut MK memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi.
Menurut Megawati, praktik kekuasaan tersebut telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Untuk itu, Megawati meminta masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya pemilu 2024. Berita terakhir, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut melihat kecurangan di pemilu 2024. Gibran mengatakan, jika memang ada kecurangan di pemilu 2024, sebaiknya segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Gibran juga mengatakan jika Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran sejauh ini selalu mematuhi tahapan dan aturan pemilu. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 13 November 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.